Pernah nggak sih kita merasa, kenapa ya hidup ini terasa berat? Mengapa ya hidup ini terasa sempit? Rezeki terasa seret gitu ya. Jodoh tak kunjung datang. Hidup kita seakan-akan lemah gitu banget. Kadang-kadang ada bahasa gini, aku mah apa tuh? Kayaknya, dan bahkan naudzubillah ya, tidak sedikit orang yang ingin mengakhiri kehidupannya karena keadaan yang menimpanya. Setidaknya ada 4 alasan mengapa hidup kita terasa sulit dan sempit. Yang pertama, karena terlalu berharap kepada selain Allah. Terlalu berharap kepada manusia. Ingat, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Semakin berharap engkau kepada manusia, semakin sakit hatimu, semakin patah hatimu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah pernah menyampaikan, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada sesuatu yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Maka coba deh evaluasi, mengapa hidup kita terasa sulit dan sempit? Biasanya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Orang berharap berlebihan kepada perusahaan, siap-siap dikecewakan. Orang terlalu berlebihan berharap kepada seseorang, siap-siap dikecewakan. Maka jangan menggantungkan hatimu kepada selain Allah. Karena jika itu yang kamu lakukan, engkau hanya menyiapkan waktu untuk disakiti dan dikecewakan. Ya, belajarlah menyandarkan hatimu, belajarlah menyandarkan urusanmu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai Allah, hanya Engkau sebaik-baiknya tempat kami berharap. Duhai Allah, hanya Engkau sebaik-baiknya tempat kami bersandar. Dan jika itu yang sudah kita hadirkan, maka insya Allah hidup kita akan terasa lapang. Yang kedua, karena terlalu jauh dari pertolongan Allah. Kita sibuk mencari perhatian manusia. Kita sibuk mencari pertolongan dari manusia. Padahal apa? Manusia ada batasnya. Manusia ada lemahnya. Iya kan? Misalnya dalam urusan cinta saja. Jangan mencintai seseorang karena parasnya. Karena paras ada expirednya. Jangan mencintai seseorang karena hartanya, karena harta ada habisnya. Jangan mencintai seseorang karena pangkat, jabatan, pekerjaannya, karena itu ada pensiunnya. Tapi coba belajarlah mencintai karena Allah, dan dekatkan diri kita dengan pertolongan Allah, karena itu yang bisa mendekatkan kita dengan kebahagiaan dan kelapangan. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mengapa hidup kita terasa sulit? Karena kita jauh dari pertolongan Allah. Kita seakan lebih pede dengan kemampuan kita. Padahal ingat ya, yang mengatur hidup kita hanyalah Allah. Yang memberikan kekuatan kepada kita hanyalah Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, kita ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan dan kemampuan, melainkan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata orang yang percaya diri itu bukan orang yang percaya dengan kemampuannya, tapi orang yang percaya diri adalah orang yang percaya karena Allah bersama dengan dirinya. Maka minta tolonglah kepada Allah atas kehidupan yang sedang kamu jalani hari ini. Yang ketiga, mengapa hidup kita terasa sulit dan sempit? Karena terlalu mendengarkan komentar orang lain. Ya. Orang itu akan selalu menilai kita dengan pandangan yang berbeda-beda. Iya kan? Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Maka jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kenapa?
Karena setiap orang punya skenario hidup yang beda-beda. Jangan mengukur kebahagiaan orang lain sebagai indikator kebahagiaan kita. Karena apa? Karena setiap kita punya ukuran kebahagiaan masing-masing. Jangan mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Karena kaki masing-masing beda ukurannya, beda baunya. Jadi jangan kemudian kita bandingin hidup kita sama orang lain. Capek, kurang bersyukur, bandingin hidup sama orang. Itu yang bikin capek. Kadang-kadang begini, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita yang beli mobil baru, kita yang ketabrak. Kan gak nyambung ya. Teman kita yang naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Kenapa harus begitu? Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, bulan bersinar di malam hari. Ya sudah. Bagi sebagian orang mungkin waktu suksesnya sekarang. Mungkin bagi kamu sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Lebih nerima aja dalam hidup. Jangan sibuk dengan komentar netizen. Karena ya netizen itu maha benar dengan segala komentarnya gitu ya. Ya belajar aja untuk lebih tenang dalam hidup. Jangan bandingin hidup kita sama orang lain. Itu akan jauh lebih menenangkan dan lebih melapangkan. Dan yang keempat, mengapa hidup kita terasa sulit dan sempit? Jawabannya karena jarang mengevaluasi diri. Kalau ada kesulitan yang menimpa kita, kalau ada kesempitan yang menimpa kita, coba evaluasi diri. Mungkin karena ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin karena ada dosa yang pernah kita lakukan. Karena apa kata Allah? Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita, melainkan disebabkan karena ulah tangan kita. Wa ma asobakum mim musibatin pabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ayo belajar minta ampun kepada Allah, belajar bertobat kepada Allah, belajar menyadari atas apa yang sudah terjadi. Insya Allah sikapmu yang sadar atas segala yang terjadi akan mengantarkanmu pada sikap untuk lebih lapang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah hidup kita tidak sesulit yang kita pikirkan, tidak sesempit yang kita rasakan. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi orang yang lebih lapang hidupnya, lebih lembut hatinya.